心臓を捧げよう。 Assalamualaikum, balik lagi dengan gue Iqbal di channel Rekotek. Di video kali ini gue bakal sedikit membahas tentang HP yang lagi hits ya, yaitu Poco F5. Jadi Poco F5 ini gue beli dengan hasil pre-order di tanggal 28 Juni kemarin. Untuk waktu estimasi sampai itu tanggal 10 sampai 13 Juli ini, tapi ternyata dikirim lebih cepat sama pihak Xiaomi-nya, di mana dikirim tanggal 30 Juni dan sampai rumah itu di tanggal 3 Juli kemarin. Jadi gue cukup mengapresiasi untuk pihak Xiaomi ya, buat kecepatan mereka dalam mengurus pengiriman yang membludak ini. Oke, kita lanjut. Untuk paketnya sendiri ini cukup oke. Di dalam box dapat unit, case, charger 67 watt, SIM ejector, dan buku-buku serta stiker Poco. Untuk unitnya sendiri, ini gue pilih yang warna biru, dimana varian RAM-nya 8 GB. Untuk warna birunya ini gue suka banget ya, karena terlihat kalem dan juga minim fingerprint magnet. Secara desain, ini desainnya flat dan juga cenderung mengotak untuk framenya. Tombol volume di sebelah kanan bersama dengan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di bagian bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan juga SIM ejector. Di bagian frame kirinya kosong, di bagian atasnya masih dapat lubang headphone jack, kemudian ada speaker yang nggak menyatu dengan earpiece, kemudian ada mic dan juga infrared blaster. Untuk build quality-nya di bagian frame dan juga di bagian back covernya ini masih menggunakan plastik ya, sedangkan di bagian layar sudah menggunakan Gorilla Glass 5. Ukurannya sendiri masih terbilang cukup pas di tangan gua. Bobotnya juga nggak terlalu berat. Untuk panelnya ini panel AMOLED 120 Hz, support HDR10, Dolby Vision, dan juga 68 billion color. Walau pada kenyataannya gue nggak tahu ya apa bedanya 68 billion color ataupun yang nggak pakai. Setelah setting dan buat tes, untuk kecepatan fingerprint yang di samping ini terbilang cepat. Dan kita nggak perlu memencet tombol power lagi ya buat unlock fingerprintnya. Cukup kita sentuh aja dan langsung ke unlock. Begitu juga dengan face unlocknya terbilang cepat dan akurat. Untuk UI-nya by default udah di Android 13 dan MIUI 14 for Poco. Ada update untuk security patch-nya, tapi gue biarin dulu ya. Di HP ini juga ada always on display karena udah memakai panel AMOLED, walau terbatas hanya 10 detik aja. Tapi ya cukup banyak ya yang bisa di custom di pengaturan Xiaomi ini. Untuk kualitas layarnya sendiri terbilang bagus, walau yang gue bilangin ya, gue nggak berasa antara 68 billion colornya ataupun yang nggak pakai. Untuk speaker sendiri ini gue cukup suka, dimana posisi penempatannya bagus, nggak nutupin tangan saat main game ataupun nonton, dan juga speaker atasnya ini nggak menyatu ya dengan earpiece, dan kedua speaker ini sudah tersertifikasi Dolby Atmos. Yang gue apresiasi ialah adanya lubang headphone jack, dimana di versi sebelumnya baik itu Poco F4 ataupun Poco F3 itu udah nggak pakai ya lubang headphone jack, tapi dibalikin lagi di Poco F5 ini. Mungkin tahu ya, karena pasarnya sendiri memang untuk gamers itu lebih mementingkan untuk memakai headset kabel ya, bukan TWS. Kemudian kita lanjut untuk suara dari speakernya. Ini gue sarankan untuk fitur Dolby Atmos-nya ini diaktifin aja, karena cukup berasa ya untuk perbedaan saat dipakai ataupun tidak dipakai Dolby Atmos. Kemudian untuk tes performance, Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini sangat kenceng ya. Buat tes untuk Antutu tanpa performance mode, ini udah dapet di angka 1 jutaan performanya. Untuk settingan game, ini gua coba di Mobile Legends, ini bisa mentok rata kanan ultra, artinya 120 fps. Tapi untuk permainan gamenya belum gua coba ya, untuk kestabilannya gimana, ataupun untuk suhunya gimana. Kemudian kita lanjut ke bagian kamera. Di belakang ini ada 3 kamera. Desainnya sendiri gue cukup suka ya di bagian 2 yang besarnya ini. Walau posisi penempatannya ini gue kurang suka ya. Lensa utamanya 64 megapiksel dengan OIS serta 8 megapiksel untuk ultrawide dan juga 2 megapiksel macro lens. Untuk perekaman video di kamera utama ini bisa sampai 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Sedangkan di kamera ultrawide-nya maksimal di Full HD 30 fps aja. Untuk hasil foto dan videonya seperti ini.
Kemudian kita move on ke bagian kamera depan yang dimana beresolusi 16 megapiksel dan sudah bisa record sampai Full HD 60 fps. Walau yang stabil itu hanya di Full HD 30 fps nya aja. Oke, untuk sekarang belum banyak ya pendapat yang bisa gue berikan. Mungkin di review bakal lebih banyak lagi yang dibahas. Untuk baterai sendiri ini kapasitasnya 5000 mAh dengan pengisian 67 watt yang disertakan di dalam box. Belum bisa gue tes banyak, tapi untuk kecepatannya ini dari 15% sampai 100% itu hanya memakan waktu 46 menit. Oke, sekian dulu untuk hands on dan juga first impression mengenai Poco F5 ini. Kalau kalian suka boleh di like. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe. Gue Iqbal pamit. Wassalamualaikum.